Kisah berikutnya yang ketujuh, sahabat priangan. Pada suatu hari, Baginda Sultan Harun al-Rasyid menyuruh untuk memanggil 10 orang menterinya. Setelah mereka datang, maka Baginda Raja Harun al-Rasyid pun berkata kepada mereka, "Para menteri, ada sebuah kolam di depan istanaku ini. Aku hendak mengetahui sejauh mana kepandaian Abu Nawas, karena ia sangat pandai melepaskan dirinya dari jeratan. Nah, sekarang engkau yang 10 orang ini, kuberi masing-masing sebiji telur. Kalian turunlah ke dalam kolam itu, kemudian menyelam. Dan apabila engkau bangkit dari dalam kolam itu muncul ke permukaan, dan naik ke darat, hendaklah engkau bawa telur ayam itu. Ingat, bawa telur ayam itu sebiji seorang kepadaku ini." Setelah selesai Baginda Raja bertitah seperti demikian, beliau pun segera menyuruh memanggil Abu Nawas di rumahnya. Maka Abu Nawas pun segera datang menghadap kepada Raja Harun al-Rasyid. Kemudian Baginda bertitah kepadanya, serta juga kepada 10 orang menterinya itu. "Mohon kalian perhatikan, adapun kamu sekalian itu nantinya turun ke dalam kolam itu, kemudian menyelam. Dan apabila kalian muncul ke permukaan, hendaklah kalian bawa telur ayam masing-masing sebutir seorang. Nah, apabila ada orang yang tidak membawa telur itu, niscaya akan mendapatkan hukuman atas dirinya dariku." Demikian peraturannya. Abu Nawas pun memandang kepada tiap-tiap menteri kerajaan itu, dan seorang pun tiada yang berubah air mukanya. Heran dia. Kemudian ia pun diam saja bingung sambil berpikir, mencari telur di dalam air kolam. Adakah ayam betina di dalam kolam Baginda itu? Demikian pemikiran Abu Nawas. Syahdan hari pun malam. Keesokan harinya pagi-pagi benar, masing-masing dari menteri dan Abu Nawas turunlah ke dalam kolam di depan istana itu. Mereka menyelam semuanya. Setelah mereka muncul ke permukaan dari dalam kolam itu, masing-masing memegang sebutir telur di tangannya. Kemudian telur itu pun dipersembahkan kepada Baginda Sultan Harun al-Rasyid dengan penuh hormatnya. Hanya Abu Nawaslah yang belum bangkit juga dari kolam. Ia mencari telur di dalam kolam itu, tetapi tiada dia memperolehnya. Ia mengorek-ngorek dinding kolam itu, barangkali ada di sana telurnya, tapi tak kunjung diperolehnya. Ketika ia tengah bekerja demikian, ia pun berpikir. Dan terdengarlah seseorang yang berkata, "Inilah tuanku." Maka ia pun berkata di dalam hatinya seperti mencari akal, "Tampaknya aku ini hendak dihukum oleh Sultan Harun al-Rasyid." Seketika itu juga ia pun minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya boleh lepas dari permasalahan itu. Kemudian Abu Nawas pun dengan penuh keyakinan bangkit dari dalam kolam itu dan muncul ke permukaan, selanjutnya naik ke darat. Kemudian ia berbunyi dengan suara kokok ayam di hadapan Sultan Harun al-Rasyid dengan sangat nyaring. Tentu saja Baginda Harun al-Rasyid dan semua menterinya menjadi terheran-heran dan katanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana perjanjian kita ini? Engkau dengan aku dan orang-orang ini. Peraturan yang aku berikan kepada kalian, yaitu apabila kalian keluar dari kolam ini, hendaklah kalian membawa sebutir telur ayam dan diberikan kepada aku. Nah, Abu Nawas, setiap orang sudah memberikan telur yang dijanjikannya. Hanya engkaulah seorang yang tidak bisa memberikan telur. Oleh sebab itu, Abu Nawas, kamu harus dihukum." Sembah Abu Nawas, "Ya Tuanku Syah Alam, begini Baginda. Adapun yang membawa telur itu, ayam betina Baginda. Dan itulah persembahannya. Hamba ini ayam jantan paduka, sehingga bisa berkokok. Yang bisa membangkitkan zat anaknya, nah ayam jantan itulah. Lagian pula telur itu sebagaimana adat ayam, tiada lain ayam jantan dengan ayam betina lah yang menjadikannya. Jikalau ayam betina tiada berjantan paduka, mana pula ia dapat bertelur?" Ketika mendengar apa yang dituturkan oleh Abu Nawas itu, yang memang sangat tepat, Baginda Raja Harun al-Rasyid pun tidak mampu berkata apa-apa lagi. Dan segenap menterinya pun menggaruk-garukkan kepalanya, tanda bingung dan penuh rasa malu.